Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala nabiyil karim nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nasu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Para ibu-ibu, bapak yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita bersama-sama diberikan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Tadi mulai jam 3 kita sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyambut hari ini dalam rangka kita mengabdi dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita masih dihadirkan hari ini ada di bulan suci Ramadan yang merupakan bulan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Wa syahrul ibadah, bulan yang di dalamnya banyak ditunaikan ibadah. Wa syahrul maghfirah, bulan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya bentuk ampunan kepada orang-orang yang mau dekat kepada Allah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, serta pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita gunakan ini mudah-mudahan akan menjadi satu kebahagiaan bagi kita dan Allah akan menambah nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Para bapak dan ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai pengajian ini dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Subhanak apa bare berikutnya wes tekan mone barang ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan kita baca doa Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita semuanya, ilmu agama, keyakinan kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemantapan kita beristiqomah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengawali biasa setiap di bulan suci Ramadan ayat suci Al-Qur'an Al-Baqarah 183 yang biasa kita dengar dan itu sudah familiar dengan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Nggo biar-biar Bu. Ya. Demikian ayat Al-Quran Al-Baqarah yang biasa familiar dengan kita. Karena itu kita bersyukur pada Allah. Ayat Al-Quran ini memberikan pelajaran pada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak pada kita kewajiban untuk menunaikan ibadah puasa. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kewajiban ibadah puasa kepada orang beriman? La'allakum tattaqun, agar kamu semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memesankan kepada kita, dalam Al-Qur'an pun disebutkan haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar takwa kepadanya, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Itu sudah biasa Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan hal itu. Kenapa manusia kok diperintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sungguh hal ini luar biasa. Yang dipesankan oleh Allah adalah takwa. Pesan takwa kita yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam rangka apa? Hidupnya supaya lurus, hidupnya selalu berada di dalam rel tatanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya selalu digunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jauh dari kemaksiatan, apalagi kesyirikan atau kemungkaran. Maka apabila hidup ini yang kita lakukan adalah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah barang tentu akan mendapatkan satu kesuksesan dalam hidup di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat Al-Quran itu disampaikan inna ma'alladzina taqaw walladzina hum yuhsinun. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum yuhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu bersama orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu berbuat baik. Orang-orang selalu beriman dan orang selalu berbuat baik berarti apa? Mensikapi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu diamalkan dengan amalan yang baik. Maka apabila perintah yang melekat pada kita seperti umpamanya sholat kita tunaikan dengan sebaik mungkin. Maka dengan sholat yang sebaik mungkin itu seperti apa? Nah, diantaranya Rasulullah SAW itu memesankan, apabila engkau mau menjalankan ibadah sholat, berwuduklah dengan sempurna. Asbigil wudhu summastaqbil qiblah fakabbir. Sempurnakan wudukmu, kemudian engkau akan menghadap kiblat, kemudian engkau bertakbir. Berarti apabila ingin sholatnya itu sempurna, akan diawali dengan wudhu yang sempurna. Itulah nilai kebaikan yang Allah tunjukkan agar manusia mengikuti dalam Al-Quran ini. Walladzina hum yuhsinun, yaitu orang-orang yang selalu berbuat baik. Berbuat baik sesama hubungan hablum minallah maupun hubungan kepada sesama manusia.
Para bapak dan ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, Allah akan memberikan kesuksesan dalam hidup ini sesuai di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang menjadi satu catatan kita. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yattaqhi, dan bertakwa kepada Allah, artinya memelihara diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul faizun, maka mereka ini akan mendapatkan kesuksesan. Berarti Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan pada kita harus taat kepada Allah. Konsekuensi taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala berarti apa? Ada nilai yang masuk pada jiwa kita. Adanya tauhid yang murni, adanya iman yang utuh yang selalu tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita sudah menyaksikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ada konsekuensi dalam hidupnya, yaitu apa? Apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya itu akan selalu kita gunakan sebagai pedoman hidup. Akan kita pakai dalam perintah-perintah Allah yang melekat pada kita, termasuk sholat, termasuk puasa. Itu adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala melekat yang wajib pada kita untuk selalu kita tegakkan. Kemudian kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya tempat teladan yang utama dari Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada umat yang beriman kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan ibadah kita ini, di samping kita menggunakan dasar pedoman dari Al-Qur'an, tentu penyempurna yang utama landasannya adalah ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak Pak contohnya? Ada saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan melaksanakan ibadah salat, maka Rasul pun juga menyampaikan pada para sahabatnya, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah engkau semua sebagaimana aku salat. Jadi engkau bisa melihat ketika aku salat. Rasulullah SAW juga nuturi leh coro ngamalke ibadah salat, sehingga itu menjadi dasar penyempurna dari perintah Allah berupa salat. Kalau kita melihat atau membaca ayat Al-Quran, umpamanya di surat Al-Baqarah, itu juga kan munini piye ke alladzina amanu, kemudian yuqimus shalah wa yutuz zakah. Sifatnya masih umum. Maka yang akan menjadi penjelas adalah contoh yang langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan begitu, dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tiada lain pegangannya dengan Al-Qur'an serta titah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa ngarang sendiri. Itulah wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Kita harus sadar diri bahwa kita ini adalah yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aturan yang datangnya dari Allah, mau tidak mau kita harus amalkan.
Orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terpaksa maupun tidak terpaksa harus dilakukan. Maka bagaimanapun kita harus lakukan itu. Wa yakhsyallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek awake dhewe mbiyen nalikane cilik angger diperintah maring wong tuane ora wani membentak. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Antar sesama orang tua dan anak saja kita sudah diberikan akhlak yang baik. Ora oleh membentak, ora oleh uffin, ngomong totok be ora entuk, kuwi antar manu, apalagi kita kepada Allah. Lah itulah yang harus kita laksanakan. Wa yakhsyallah, takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala, takut akan pendunya Allah Subhanahu wa taala, takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Gampangane nek awake dhewe iki karo Allah taala dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ngeweng, ya insyaallah awake dhewe tetap entuk hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lah nek ngeweng piye? Ya rasa durusi gampangan gitu. Lah inilah wa yakhsyallah wa yattaqhi, dan bertakwa. Artinya bertakwa di sini apa? Memelihara diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa itu juga takut kepada Allah, tapi dalam rangka kita menjaga diri. Bentuknya seperti apa kita takut kepada Allah kemudian memelihara diri ini? Bentuknya adalah menjaga diri kita dari sesuatu yang dapat ngotori hati kita, ngotori pikiran kita. Sehingga kalau kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala itu kontemplasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala bersih dari prasangka yang tidak baik, bersih dari sesuatu hal yang negatif, atau bersih dari segala kesalahan dan dosa. Pingine sing resik. Wayat takhi, arti dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan dengan istilah tanzihul qalbi. Tanzihul qalbi. Artinya apa? Atine iki disapu resik, disaponi ben ora ana kotorane. Nek atine si ana sing kotorane, kadang ketika kita mau apa-apa saja atine terbesit sesuatu hal yang kadang-kadang itu bernilai negatif. Lah gue ora nganti ngono. Contone, ya Allah, aku kuwis ndonga maring Allah Subhanahu wa taala ping pirang-pirang terus-terusan. Lah kok sedo kok ketemu sih Gusti Allah. Cok kok wis ya. Ya Allah, nyongkok meriang terus ya Allah. Mana-mana meriang ya Allah, mbok diparingi sehat ya Allah. Semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya itu sesuatu yang baik. Nalikane Allah paweh kesehatan kanggo awake dhewe, kuwi berarti terbaik dari Allah yang diberikan kepada kita. Nalikane awake dhewe diberi meriang, lara, itu yang terbaik dari Allah yang diberikan kepada kita. Kanggo apa? Malah tambah eling karo Gusti Allah. Itu yang kita harapkan. Nilai kita positif. Nilai kita positif. Apalagi kita ada di bulan si Ramadan seperti ini. Aku pernah krungono wong tuwa, anake akeh. Delalah anake akeh kuwi lunga adoh kabeh, wis duwe bojo nang Semarang, duwe nang Jakarta, sebagainya ora ono sing nang omah. Donge-donge entuk jatah ning omah kabeh. Biasane kan mesti anak sing iki nek engko arep buka paringi maem jajan minuman hari ini dan sebagainya. Delalah dina kuwi Pak sahur ora ana sing teko. Pak sahur ana sing teko, ora ana sing paweh
maem ora ana sing paweh minum. Masya Allah. Terus apa sing dilakoni? Ya wis dengan bismillah, mbuh kuwi air menteh apa air wis digodhog apa jenenge wantah apa kowe aqua ya wis ora ngerti, sing pokoke dumbe leg bismillah nawaitu aku arep poso nggo ngisuk. Wis rampung, dirasake begitu nikmatnya, seger. Sampai tuh mekane mau berbuka medul ora ono maneh sing dilek ra ono, legeno lek ra ono sing dilek ora ono. Legeno sing dilek ora ono. Masya Allah, ki kok legeno dilek ora ono. Baleni maneh sing mau kuwi banyu menteh mbah banyu godhokan tumbe meneh atine priye? Ya Allah, ya Allah, sabar. Itu keadaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Atine sing resik, dibersihkan dari pikiran-pikiran yang negatif. Hal inilah yang Allah akan berikan pada kita. Faulaika humul faizun. Wong sing kaya ngene iki bakal entuk sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Leh nalikane awake dhewe ngibadah maring Allah Subhanahu wa taala, tetep ana ujian, tetep ana cobaan. Apa sing harus kita hadapkan? Inilah yang terbaik Allah memberikan kepadaku, ya harus kita hadapi. Di balik rahasia itu semua, karunia Allah Subhanahu wa taala ternyata bisa dirasakan. Delalah yo nganggone cuma banyu tok, leh waktu nalikane sahur terus buka yo nganggo banyu tok, awake si utuh sehat. Lah kuwi sing dijupuk, sing diambil rahasia seperti itu. Ternyata tubuh ini apabila dikosongkan sekitar 8 jam lebih, itu menghilangkan baksil-baksil yang ada di dalam tubuh ning awake dhewe ora ngerti. Nah, inilah satu rahasia keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibuke kok siji tok. Bapak, ibu-ibu, mungkin bapak nang ngarep siji tok. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iki nang ngene slide ana tulisan, manusia itu hidup harus berjuang. Apa yang harus diperjuangkan? Ya tetap kudu ngabdi maring Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan yang luar biasa. Sungguh ini luar biasa. Sing cici tiba sehat, nikmat, kabeh saka Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus digunakan untuk perjuangan. Yang kedua, kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kok urip dipilihake nanggon agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kok bisa ngiman maring Allah Subhanahu wa taala, kok masih gelem bisa ngibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita perhatikan ketika kita berjuang ini? Jebul, bahasa Indonesianya jebul apa sih? Jebul. Ternyata begitu. Ya ternyata ngel jebul wis pokoknya. Jebule Allah Subhanahu wa taala itu sudah merancang hidup manusia kuwi nang donya kon berjuang kanggo apa? Luri pengiripan sing entuk rahasiane Allah Subhanahu wa taala ben apa? Mendapatkan kenikmatan. Wis diwenehi kabeh perangkatnya seluruhnya sudah ada semuanya. Kebutuhan hidup manusia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndelok awake dhewe. Nalikane Nabi Adam alaihissalam kuwi donge urip nang swarga
nikmate luar biasa ya. Ora ana padane sampai digambarake urip nang swarga kowe angger kepingin panganan utawane buah-buahan njukuk methik cetil isih dimaam rampung didelok sing mau dicetil mau kowe wis metu maneh padha karo sing dipingini. Kepingin mangan apa jenenge? Ayam goreng sah. Ayam goreng, ayamnya wis teko ning ngarep moro-moro wis dadi panganan, begitu wis dipangan ayamnya nyepak meneh nyaluk disembelih meneh. Ndak bisa kita bayangkan, tur ora tahu lha kuwi sing angel maneh kuwi apa? Ora tahu cawi. Luar biasa nikmatnya. Terus kok tiba-tiba harus turun di muka bumi. Sing nang swarga maune ora tahu berjuang macam-macam, sekarang diturunkan di muka bumi harus berjuang. Karena apa ini? Pernah melaksanakan kekeliruan kepada Allah. Fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kepada Adam, Adam, panjenengan berdua wis tak dunke nang donya iki, ora usah kuwatir. Nek sampean ngakui kesalahan, fataba alaih, maka Allah Subhanahu wa taala nampa tobaté wong sing salah mau. Maka dengan kata kalimatin ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perangkat berupa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Dalam hidup manusia itu wis diwenehi dalan, wis diwenehi tata cara aturan urip, sekirane urip mau kuwi ben entuk ridhaning Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita umatnya Nabi Muhammad bagaimana? Sudah mendapatkan aturan dari Allah Subhanahu wa taala sejak zaman dulu. Aturan dari Allah melalui Al-Quran, wahyu Allah, ada menyebut suhuf, ada yang menyebut az-zikra, ada yang menyebut Al-Quran. Semua sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk, pedoman bagi orang yang beriman. Udah itu diberikan. Kemudian manusia di tempat bumi ini seperti apa? Wasta'marakum fil ardi, untuk memakmurkan di muka bumi. Bentuk kesempurnaan dari Allah kepada manusia apa? Akal pikiran, kepandaian ia merancang dalam hidup ini. Mungkin biar ono uleg-uleg apa ora? Biar ono cowek apa ora? Ya mbok ora ngerti kabeh. Tapi kok saiki ono uleg-uleg ono cowek. Ketinggalan Yaman saiki lah nang apa? Untuk dices cemplung-cemplungke regedeg dadi langsung. Iya kan begitu, disok bruk langsung dadi kok. Kuwi sing gawe sapa? Olah pikir manusia, ngulek kesuwen. Saiki regedeg langsung dadi. Tapi jarene wong saiki juga ribut maneh. Alah, kowe tah nganggo mesin listrik sing enake ngene iki lho. Wis ngene sedep lah, kuwi sing ngene sedep kangele pok. Rahasia sedep adalah aku ora iso gawe. Sing ngerti sampean kabeh. Allah Subhanahu wa taala meramu itu semua. Ini karena pikiran manusia. Jare mbiyek nek mangkat kaji numpake kapal menelusuri pantai sampai tekan Mekah. Terus saiki numpake pesawat, mbuh besok sok numpak pelintengan murau tekan kono ditampa murau. Kemajuan berpikir itu atas akal manusia, ibadah bisa sempurna. Ini adalah suatu kesempurnaan dari Allah untuk kita semuanya. Dalam rangka apa ini? Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali apabila kita lihat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing jengane masjid ya wis kotak tok dhuwure ora ana tutupe, ora ana musim udan. Lah terus ora ana apa? Ora ana keramike. Makanya apabila mereka itu sholat, terus ketika salam tangannya ngene. Sebabnya apa?
sininya masih ada pasirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngene. Iya kan? Lah nek saiki wis ana keramike, ana meneh karpete. Ngono e salate sik cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. La salata illa bi Fatihah. Ora klebu salat nek wong mau kowe maca Fatihah. Ora maca Fatihah. Lah maca Fatihah maca cepet, paham apa ora? Ya mbok, pokoknya wis maca Fatihah. Ya terserah Gusti Allah apa wae ora apa karepe. Mari kita telusuri. Ihdinas siratal mustaqim. Kira-kira apa sing dikarepe? Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lah nek macane cepet, mau artinya apa? Ya mbok, pokoke wis ngerti kok maca Fatihah. Terserah sampeyan. Kuwi termasuk klebu apa ora? La sholata illa bifa. Ora klebu salat nek mau wong mau ora maca surat Fatihah. Lah saiki nek macane cepet kira-kira termasuk mlebu apa ora? Nah, itu kita butuhkan hal yang begitu. Fa idza raka'a hatta tatma'inna raki'an. Nek panjenengan salat kuwi hatta tatma'inna raki'an, bener-bener nglakoni ruku'. Wa idza sajada hatta tatma'inna sajidan. Nek panjenengan kuwi sujud, bener-bener sampean kuwi nglakoni sujud sing krasa. Aku ki bener-bener sik sujud. Ora ngan nul. Carane ana istilah apa kae? Kinjeng cawik seperti apa? Wis tau weruh mbok durung kinjeng cawik. Nil. Apa itu yang harus kita harapkan pada kita sedang ketemu Allah Subhanahu wa taala? Itu semua dalam rangka kita mengabdi kepada Allah, ya diwenehi sing sak kepenake. Wawahe dhewe pernah dadi apa jenenge anake wong liya. Duwe maratuwa. Kira-kira awake dhewe leh arep mberi kanggo maratuwa diwenehi sesuatu yang menyenangkan. Nah aku nek nyontohke arep tuku pelem sing enak, sing mateng arep tak wenehke karo maratuwa. Donge ngenehi iki tukune iki saiki, ngenehne engko dina Kemis. Mateng meneh diwadahi. Kira-kira mak, piye mak nyong nukokake pelem top markotop tur enake temenanan. Engko dibuka mak ya. Dibuka. Terus dong dina Kemis dibuka apa? Hah? Kematengan utuh poso. Kematengan utuh poso utuh. Lah sampean ngenane. Itu baru antar manusia. Itu baru kita dengan mertua. Lah kalau kita mau sholat kepada Allah yang begitu bagaimana? Ini kita butuhkan. Kita butuhkan perjuangan. Jadi sholat tumakninah itu diperlukan oleh kita. Nah itulah yang kita gunakan. Kita sudah taat kepada Allah ketika kita berpuasa, kita jalani puasa dengan baik. Di dalamnya itu wala yarfus wala yaskhab. Mong cuma orang mangan, orang ngombe tok ning mulut kita masih tetap dijaga. Orang ngomong kata-kata sing ora apik. Orang ngomong kata-kata yang dapat membuat hati orang itu sakit. Dijaga itu. Dalam rangka apa ini? Mendapatkan puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fungsi takwa itu dan fungsi puasa itu akan menjadi penghapus dan kesalahan dosa kita. Luar biasa. Inilah salah satu cara perjuangan. Iki nek ndelok nang kene menungso kuwi nek nalikane wis urip nang donya besok perjuangan kuwi dilakukan yang akan dicapai apa?
kesuksesan, sa'adatan fid dunya wa sa'adatan fil akhirah, jauh dari siksa api neraka. Ibu-ibu biasanya nek ndonga diwehi Rabbana atina fid dunya hasanah, beri ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kira-kira ngerti maksudnya ya? Ngerti ya? Ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau ya Allah. Engkau hadirkan di muka bumi ini dalam serasa kebaikan yang sangat banyak. Besok ya Allah, aku jaluk kepada Engkau ya Allah. Ning akhirat juga jaluk kenikmatan yang banyak. Hasanah kebaikan. Terus ya Allah, dohno aku iki kabeh saka api neraka. Kuwi terjadi hati yang benar-benar dirasakan doa itu, benar-benar itu adalah bentuk takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Leh ngati-ati urip niki wedi maring Allah Subhanahu wa taala. Dadi sampai disebutke nek wong donga ora ngono surat apa mau Rabbana atina kuwi dianggap sombong. Maka tetap maca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah tetap ora pernah lupa, ora pernah lepas dari lisan kita. Hidup manusia di dunia disiapkan segalanya oleh Allah, tinggal kita memanfaatkan yang sebaik-baiknya. Nek nanggone surat At-Tin ki apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan penuh kesempurnaan. Kita rasakan kita ini benar-benar diciptakan penuh kesempurnaan. Buktine apa? Awake dhewe utuh, tur pikirane dhewe iki bisa tetep ngadep maring Allah Subhanahu wa taala. Nek ana pengajian sikile dinggo tekan masjid, kupinge dikoroki nganggo ilmu-ilmu agama. Atine dadi tergugah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat luar biasa. Nah, dari semua ini kesempurnaan Allah berikan pada kita tetap digunakan untuk mengabdi kepada Allah, untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Summa radatnau asfala safilin. Ini yang perlu menjadi perhatian kita. Nek awake dhewe ora ngati-ati dalam kesempurnaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, awake dhewe pak didokoki panggon yang serendah-rendahnya. Ya di mana serendah-rendahnya itu? Neraka yang paling terbawah. Di dalam hadis Rasulullah SAW itu disebutkan nek ana wong sing dicemplungake nang jero neraka kuwi mulai dicemplungkane tibone iki suwine 70.000 tahun. Wing terus Pak merangkak munggah mendhuwur pirang tahun? Medune tibone iki 70.000 tahun ya Allah. Luar biasa. Ini kan nek ora sing ngati-ati rahmating Allah Subhanahu wa taala arep luar biasa. Luar biasa. Terus summarodat aswafi illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kejaba wong iman maring Allah Subhanahu wa taala lan nindak lanjuti rupane apa? Amal-amal soleh. Sing amal soleh mau kuwi bentuke oleh jariyah saka Allah Subhanahu wa taala, pahala yang selalu mengalir. Pahala yang selalu mengalir. Pemanah ibu-ibu, para bapak ibu-ibu kuwi perannya hidup luar biasa. Al-Qur'an ngandhakake aja mak tinggalke ning keluargane awake dhewe iki anak-anak yang khafu alaihim, di'afan khafu alaihim, sing manusia yang lemah. Lemah yang seperti apa? Lemah pikirane, lemah semangatnya, lemah dalam berusaha. Apalagi lemah-lemah yang lain. Udah lemah iki yo.
lemah ikine karo lemah semangatnya. Tidak sampai seperti itu. Ini adalah perjuangan bagi kita. Ben opo urip bener-bener atas ridha Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan yang sebaik-baiknya. Itu akan memunculkan anak-anak yang produktif dari sisi ibadahnya, maka dia pandai berdoa kepada kedua orang tuanya, faqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bocah sing pinter ndongaake kedua orang tuanya, lisane bisa sampai kaya ngono. Wong tuane leh nang kuburan didongake karo anak-anake, Masya Allah, kesiram ademe kaya ngopo. Kuwi sapa? Produknya siapa? Produknya ibunya sendiri, amal jariah yang terus kita rasakan. Ini yang kita butuhkan. Yang lain masih banyak. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini namanya potensi manusia, kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan yang sebaik-baiknya. Bapak dan ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap manusia terhadap Al-Qur'an, Allah memberikan kesempurnaan pada kita supaya hidupnya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim tadi diberikan Al-Qur'an sebagai apa? Pedoman hidup manusia, terutama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Iki ayat Al-Qur'an munine summa aurasna. Kemudian kitab Al-Qur'an ini kami wariskan. Nek ngomong kata-kata kami wariskan berarti dipek, dimanfaatkan, digunakan, dijadikan pedoman, diwariskan. Allah Subhanahu kalimatnya begitu bener-bener dinggonen, ya. Alladzina astafaina min ibadina, sing mewarisi kuwi orang-orang yang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala. Kabeh memang sudah mendengar dari dulu sampai sekarang. Ora ana kata-kata Al-Qur'an ora sing krungu kabeh sak donya. Ngerti kabeh sak donya. Apa maneh saiki speaker nang masjid nang ndi nyetel Quran. HP saiki jerone ana murotal Al-Qur'an. Nek panjenengan nyekel HP murotal Al-Qur'an karo WhatsApp, akeh ndi sing dinggo. Akeh ndi sing dinggo. Apa maneh sing jero isine Mbah Google mengenai pengantar yang luar biasa banyaknya. Mbuh akeh ndi. Oh aku nyoba dolanan buka HP tak mek sik 000 jebulna wis 7 menit. Nil jebulna wis 7 menit. Ya Allah, kita itu dijajah ning ora krasa. Apa maneh bocah cilik anake, "Nok, ki engko tumbahke terasi, engko sik sibuk ngono isih enteni celok nyung rampung." Isine kok kuwi yo. Isine kok kuwi. Ibune dundang karo bapane. "Bu, kae ana tamu." "Yo ayah dhewe ra sing namoni sik nyung urung rampung." Enak men nyong kok dikongkon, iki sik asik kok. Dijajah ora krasa. Lah kita summa aurasnal kitaba, Allah sudah mewariskan pada kita. Alladzina astafaina min ibadina, Allah mewariskan ra sembarangan diwenehke wong sing
dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini orang yang beriman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, termasuk ini. Ternyata apa sikapnya? Ada 3. Faminhum dhalimul linafsih. Mereka nombone ayat Al-Quran ini dengan kezaliman. Kelompok yang nomor 2, wa minhum muqtasid, nang tengah-tengah tok. Yang nomor 3, sabiqum bil khairat, rebutan banyak kebaikan-kebaikan. Biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Inilah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi kita. Berarti apa? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menerima Al-Qur'an ini, ketika digunakan, ini karunia yang terbaik. Demi apa? Saya hidupnya bisa lurus, saya hidupnya dalam tatanan yang diberikan oleh Allah pada kita semuanya. Sehingga apa? Yang diamalkan itu sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang dilakukan dengan benar, fa insyaallah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba wis diwenehi ayat Al-Qur'an yang merupakan dasar Al-Qur'an, awake dhewe ku rung marem, tak tambahi dhewe ben katoke kok marem temenan, kira-kira kepriye? Tidak perlu. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning nganggone haji wadaknya Rasulullah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Wis sempurna. Allah Ta'ala paring karo Nabi Muhammad wis sempurna. Nabi juga sudah menyampaikan semua. Sudah menyampaikan kepada umatnya semua. Sempurna. Wis cukup di situ. Sampai ada seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana saya harus berbuat yang baik untuk diri saya?" Dijawablah Rasulullah, "Fastaqim kama umir." Kamu tetap beristiqomah dalam agamamu. Ya salat dilakoni. Atine sing mantep nanggone agama Allah Subhanahu wa taala. Nek ngibadah ya sing dituri karo Rasulullah, sing dilakoni apa yang dilakoni Rasulullah kabeh sempurna. Terus sahabat mau pulang sambil ngomong, aku wis entuk ilmune saka Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ora arep nambahi, aku ora ngurangi. Maka Rasulullah bilang dengan sahabatnya, itu lihat, apabila orang tadi yang jalan itu meninggalkan kita, kamu ikuti. Bila mana ia istiqomah tetap dalam apa yang ia pegangi, niscaya ia akan masuk surga. Luar biasa. Ora usah ditambahi. Nek umpamane awake dhewe kepingin sesuatu yang tambahan-tambahan, kok malah jadi cacarucah. Bahasa cacarucah ki apa? Panganan wis enak, bentuke wis apik, tambahi maneh ben kata apik, jebule malah tambah udur apik man, ora karuan. Tambah itu baru seni yang diberikan oleh manusia. Lah apa meneh awake dhewe ibadah maring Allah Subhanahu wa taala, ora perlu tambahi. Itulah yang diharapkan aurasnal kitabah itu ya utuh dengan Allah, kita pakai utuh seperti itu. Maka apabila sikapnya zalimul li nafsi, ini yang rugi. Ora ditanggapi dengan baik. Quran Quran. Oh diwaca. Oh iya diwaca. Lah nek salat piye? Ya wis Bismillahirrahmanirrahim wa akbar rampung. Ya wis ya kok kowe tok. Lah kira-kira bisa menjadi piwales saka Allah Taala sing apik apa ora? Ya mbah. Karepku zalimul li nafsi. Sing nomor 2 wa minhum muqtasid. Apa ora nyong separo kok, sing penting nyong wis salat. Sing penting nyong wis poso. Ngeweng yang beling wis utuh ora apa-apa biasa lengganan. Wis ngerti kan aku beling? Wis, ya wis Pak ora nengke bae beling.
Ngeweng ya wis Pak orang ngeweng beling cek utuh. Minhum muktasid. Apike separo, rapike separo. Nggo mbayar karo nutup klek totok. Klek totok lah becak ya ora nang dindi. Lah sing bener apa? Sabiqum bil khairat. Oh iya iki ana Al-Qur'an tak nggone ben aku ke mantep maring Allah Subhanahu wa taala. Coba tak nggone atiku ben adem. Zikir maring Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ana manfaate. Maca Quran akeh maknane yang dipahami akan menjadi penyeruh hati, akan membuka relung hati kita selalu bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki kok moro-moro kok wis 6.20 Bu. Jarene kon ngongkone 6 seprapat. Wis dhisik engko bersamu yang akan datang bae wis nyong duwe kewajiban berikutnya jadi Gojek. Demikian Bu ya, mohon maaf saya baru segini tok. Biasanya nek mangan sik stugelke nek mati nemen. Pengine bersambung berikutnya. Demikian pengajian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Apa yang saya sampaikan ini dapat membuahkan hasil bagi kita. Wis tak terangke ngene sithik itu paham oh? Do ngerti yo. Engko ora ngerti engko takon maneh pok wis oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultanik. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in. Allahumma ighfirli wa lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa li jaddatina wal ustadzina ustadzatina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika wa ridhaka ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa zakatana wa sadaqatina wa jami' a'marina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aziza Pak Ustaz. Oh gitu. Nah. Cara enongan soalnya ya bocah Ustaz toh. Iya. Ben nganter Saya iki. lu apa? Saya nggak di kono nih. Ya wani semua. Kira. Keren.
Nggih, matur nuwun. Lalu saat ketemu lagi nanti tanggal akhir ini. Kita lanjut ya. Mungkin. Wis ada yang kirim. Flash disk sudah. Sudah. Pak saya ini alhamdulillah saya ingatkan ke buat saya yang foto ya
juga kan juga ini Kunci. apa aturan lo juga kan juga ini Oh. ini kan juga ini Lagi. Akan aku no. apa kan dia Siapa? Jai lo. Pak, mau tadi Pak? Pak.